Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Balik lagi di Opini, obrolan pagi ini masih dengan tema yang sama, yaitu pemuda kreatif bersama dengan Bang Muhammad Raufik Akbar nih dari Entrepreneur Muda. Bang Raufik, boleh dong diceritain awal mula berbisnis sampai dengan sekarang tuh suka dukanya gimana sih perjalanan ceritanya gitu? Oke. Pertama saya mau cerita bagaimana waktu itu saya mulai di umur 19 atau berapa ketika teman-teman sibuk fokus kuliah ataupun itu saya jualan kayak gitu kan Mbak. Jadi waktu itu ketika saya memulai, pertama yang paling berat itu melawan rasa malu. Karena kita ketemu teman kayak gitu kan. Kita jaim waktu itu. Tapi seperti saya jualan waktu itu saya sempat jual tergulung kayak gitu di pinggir jalan. Dan yang beli teman-teman kayak gitu kan. Ada yang perempuan kayak gitu kan. Jadi bagaimana ketika tahap memulai itu kita benar-benar harus melawan rasa malu. Ya siapa tuh teman-teman kan mau memulai bisnis kayak gitu. Ini penting sekali karena bagi saya ketika kita nggak pede kayak gitu kan kita sulit untuk bergerak. Jadi cerita pertama waktu itu ya saya bagaimana melawan rasa malu, kemudian bertahan. Bertahan ini karena ya ketika di awal kan kita nggak bakal laris langsung kayak gitu. Kita bakal ada sepinya. Nah, makanya pentingnya yang saya dapat itu ketika pertama mulai itu ketika dagangan sepi, kemudian ketika nggak ada yang beli kayak gitu, maka saya berpikir ini emang sebuah proses yang memang harus dilewati. Jadi saya anggap ketika saya memulai ini saya jadikan ini adalah sebuah pelajaran kayak gitu. Bagaimana ketika sepi apa salahnya kayak gitu. Ketika orang nggak datang lagi salahnya di mana. Jadi ya keuntungan itu bonus kayak gitu ketika di awal ya. Karena kalau kita berpikir untung, ketika orang nggak beli, sepi, kita udah berhenti kayak gitu. Tapi tutup akhirnya. Betul. Tapi beda ketika kita berpikir bahwa ini untuk pelajar dulu. Ketika sepi salahnya di mana kayak gitu. Nah jadi ketika di awal itu emang benar-benar bagaimana melawan rasa malu, kemudian bagaimana kita bisa bertahan dan tentunya terus belajar kayak gitu. Dan ya saya percaya ya cepat atau lambat ketika kita memulai bertahan dan terus belajar ya cepat atau lambat insya Allah bakal ada kemajuan kayak gitu. Nah, anak muda zaman sekarang itu Bang, kalau misalnya berbisnis itu kan pengennya yang wah-wah semua ya. Baik itu dari jualan-jualannya sampai mungkin dari produk yang mereka pasarkan. Seperti yang kamu bilang tadi ya, rasa malu ya. Anak muda zaman sekarang kayak gitu kan ya. Tapi sebenarnya cara buat orang agar mentalnya kuat untuk berbisnis itu kan susah banget. Betul Mbak. Betul, anak muda kebanyakan ya maksudnya dalam hal mau terlihat bagus. Mau terlihat keren kayak gitu ya ketika memulai bisnis kan, padahal belum tentu itu menghasilkan kayak gitu Mbak. Ibaratkan yang penting dinilai orang tuh bagus dulu lah kayak gitu kan. Kemudian juga bagaimana cara membuat mental kita itu bisa melawan rasa malu tadi kayak gitu kan. Kalau saya sih pertama karena saya menemukan alasan kenapa saya memulai kayak gitu. Pertama ya dalam hal perekonomian kayak gitu, saya nggak bisa bergantung kepada orang tua, saya harus mempunyai pemasukan sendiri kayak gitu. Jadi ya ketika kita malu, ya kita nggak dapat uang, kita nggak makan kayak gitu kan. Jadi bagaimana kita tanamkan mindset kita ketika kita memulai bisnis kita harus punya alasan yang kuat kayak gitu. Jadi ketika teman-teman datang belanja, ya kenapa saya harus malu kayak gitu? Saya nggak dapat uang nanti kayak gitu. Kayak gitu kira-kiranya. Iya, karena kita yang butuh kan. Ya, kita yang berjuang gitu kan. Mbak. Intinya juga agar produk kita juga dikenal oleh masyarakat kan. Betul. Gak apa-apa ya malu di awal, tapi akhirnya sukses di akhir gitu. Alhamdulillah. Tapi Abang sendiri ya melihat anak muda zaman sekarang tuh gimana sih Bang? Banyak kan orang-orang yang memang awal aja nih eksis tapi ujung-ujungnya gulung tikar gitu kan. Itu karena apa sih biasanya? Karena memang modalnya sudah keluar besar tapi tidak bisa mengolah keuangan atau bagaimana tuh? Sebenarnya kalau orang udah bertahan di angka 3-4 tahun itu insya Allah mental udah kebentuk lah Mbak. Kebentuk dalam artian kata ya ketika rugi, sepi, ya itu tinggal dicari solusinya. Bagaimana kita karena udah 3 tahun 4 tahun itu bisanya udah ketemu titik konsisten kayak gitu kan. Tinggal lagi bagaimana mindset kita ketika sepi, ketika apa yang perlu diperbaiki kayak gitu kan. Yang terkadang yang seperti itu Mbak bilang tadi itu baru 1 tahun atau baru beberapa bulan
dan itu belum ada mental bisnis kayak gitu, tertarik ibaratkan mau coba. Benar. Tapi hanya sekedar coba, nggak mendalami. Salahnya di mana kayak gitu, perbaikannya apa kayak gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang udah bertahan 3-4 tahun biasanya, insya Allah itu udah dalam hal udah tahap konsisten, udah tahap bertahan lah apapun yang terjadi. Tinggal diperbaiki, cari kesalahannya di mana kayak gitu. Anak muda sekarang itu kan kalau misalnya berbisnis sering banget lihat peluang pasar ya. Peluang pasarnya mereka tuh lagi eksis apa sih misalnya kan. Lagi eksis sana ikut-ikutan gitu kan. Padahal itu kan nggak konsisten sama apa yang kita punya kan, apa yang kita miliki, skill apa yang kita lakukan gitu. Betul. Kan. Kita perlu emang update dalam artian kata ketika hal-hal apa yang viral kayak gitu kan, emang kita harus perlu beradaptasi, tapi itu biasanya tidak bertahan lama kayak gitu Mbak. Nah makanya dalam hal tahap itu kita anak muda emang harus terus update, kemudian ketika momen-momen apa yang viral kita harus masuk pada momen yang pas. Jadi ketika udah masuk, kita keluar juga dalam keadaan momen yang pas. Maksudnya ketika itu lagi viral tapi kita terlambat masuk, kita kehilangan momen. Nah makanya yang hal-hal seperti itu emang kita harus masuk cepat, tapi kita juga harus tahu momen keluarnya kapan, karena itu biasanya nggak berkelanjutan kayak gitu. Makanya kita viral itu biasanya ada masanya ya. Ada masanya kayak gitu, betul Mbak. Tapi selama abang ya berbisnis sampai dengan sekarang, pernah nggak sih kayak diremehin gitu? Kayaknya nggak bakal sukses nih, nggak bakal terkenal nih gitu dan sebagainya gitu. Pastinya ya mungkin tiap orang ada ya kayaknya, karena di tahap awal ya pastinya lebih baik ya kok nggak mau tes PNS segala macam lah kayak gitu kan, nggak bakal sukses, sepi segala macam. Pun seperti produk saya yang kerupuk dari tulang ikan itu kan, ya dulu benar-benar ibaratkan kok dari tulang ikan kayak gitu kan, kok nggak ada yang lain, kok ngolah limbah segala macam kayak gitu kan, apakah nanti bakal ada yang beli, apakah bakal laris kayak gitu kan. Ya pastinya ada, tinggal bagaimana kita menanggapi dan memberi bukti kayak gitu bahwa kita bisa sukses kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kalau untuk berbisnis ya, untuk bisa manajemen bisnis itu perlu modal yang besar nggak sih Bang? Saya mulai dengan kurang lebih 500.000 Mbak. 500.000, tinggal bagaimana kita memanage keuangan, karena kan saya nggak baik dari orang tua ataupun nggak ada support dalam hal keuangan yang besar Mbak kayak gitu kan. Emang benar-benar merintis kayak gitu. Nah jadi dalam hal manajemen keuangan kayak gitu, ya sebenarnya dari keuntungan itulah yang kita putar, kita olah. Yang terpenting bagi saya sebenarnya itu kita bukan masalah modal Mbak, yang penting masalah mental, kemudian mindset kita. Karena berapapun modal, kalau kita dikasih tapi kita nggak ada pengalaman, nggak ada mental di sana, ya nggak bakal jadi juga. Makanya pentingnya di awal itu sebenarnya kita bentuk pengalaman, mental kita, mindset kita, cara pengelolaan keuangan gitu. Nanti ketika tahap itu emang uang udah ada kayak gitu, kita udah bisa ngolahnya. Benar. Gitu. Nah sekarang kan banyak juga orang yang memang pengen berbisnis tapi takut gagal lah, takut bukan skillnya di sana. Betul. Masih banyak lagi. Kalau Mas ini tanggapannya gimana dengan orang-orang yang seperti itu ya? Itu hal biasa, tapi ya makanya saya bilang di awal tadi, teman-teman harus temui alasan kayak gitu. Kenapa teman-teman memulai? Jangan hanya sekedar ikutan kayak gitu. Kalau sekedar ikutan, terkadang itu tadi dapat cobaan, dagangan sepi, berhenti kayak gitu. Iya. Makanya teman-teman ketika mulai di awal itu harus, apa sih alasan saya memulai gitu? Saya ingin bermanfaat untuk banyak orang, saya ingin membantu orang tua dan segala macam. Jadi ketika ketemu cobaan, tinggal ingat lagi alasan kita itu. Benar-benar. Itulah cara kita untuk bertahan berarti ya. Betul Mbak. Oke Bang, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi nih ya terkait dengan tema kita, yaitu pemuda kreatif. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.